Pagi Om Aris. Pagi Om. Gimana Om? Jalan panjang. Mantap Om, sejuk. Beda sama Pekanbaru ya yang notabene memang panas terus-terusan. Jadi hari ini dari kemarin kita ada acara liburan keluarga bareng, collab XCI Sumbar dengan XCI Lancang Kuning Riau. Jadi kita touring sampai ke daerah Alan Panjang. Jadi pagi-pagi ini kita ngobrol apa Om? Mungkin bahas modifikasi Om ya, karena kan di X-Trail ini jarang ya orang modifikasi ya. Jadi kebetulan saya udah ada modifikasi di mobil saya beberapa sektor ya. Mungkin bisa kita bahas sedikit Om. Kayaknya seru juga nih Om. Cakep sih Bang. Boleh Om. Ya. Yuk kita bahas. Jadi kalau untuk modifikasi X-Trail, apa aja nih yang udah Om ganti? Saya bermain di aman Om ya, karena memang saya dan keluarga suka berjalan jauh gitu kan, touring lah istilahnya. Jadi saya gimana sih supaya proper, nyaman, tetap nyaman digunakan gitu kan. Jadi saya bermain nggak gitu banyak, asalkan mobil bisa enak dilihat aja jadi gitu. Masih sesuai dengan fungsinya betul, Om ya. betul, masih betul. proper, masih enak untuk dibawa. Jadi saya bermain di kaki-kaki sama di mesin lah sedikit Om. Boleh jelasin Om, apa aja Tom? Ya di kaki-kaki saya pertama ini ya Om ya, yang paling kelihatan nih Om, velg saya ganti Om sama aftermarket. Modelnya model TC 105. Model punya width ya Om ya? Iya. Itu di ring 18, lebar 8,5 rata, ET-nya 35 Om. Jadi 35. Pas dia Om. Rata body Om. Rata body ya. Rata body. Enak fitmentnya. Betul. Untuk ban pakai apa Om? Untuk ban saya pakai Michelin Primacy SUV Plus, itu ukuran 235 60 ring 18. Iya. Enak jadinya. Terus di sektor pengereman saya juga menggunakan big brake kit dari Epi Racing di tipe 9040 Om. Yang tipe slot berarti Om ya? Iya, bukan slot Om. Ini signature-nya dari Epi Racing Om. Dia model kail. Wow, saya kira tadi yang itu untuk kalau slot itu kan dia yang model garis ada yang drill yang lubang-lubang. Jadi kalau signature-nya dari Epi Racing itu yang model kail dia Om. Untuk belakang Om, remnya? Masih standar Om. Masih karena standar. Saya ngerasa cukup lah, kita di T32 udah menggunakan disc brake juga kan Om. Nah, untuk bedanya apa yang keras Om untuk dari upgrade di brake kit ini Om? Yang pertama pengereman tuh lebih singkat Om ya. Jadi misalnya kita bisa lebih cepat, lebih lembut gitu kan. Jadi pada saat kita top speed untuk mengejarnya itu bisa lebih cepat di sistem pengereman. Berarti feel-nya jadi lebih enak. Feel-nya jadi lebih enak gitu. Mantap. Terus untuk mungkin untuk menurunkan body saya menggunakan lowering kit dari HNR Om. HNR depan belakang ya Om ya? Depan belakang. Jadi fitmentnya juga udah ngisi ya Om, dari vendor tuh yang dari standarnya itu agak kopong ya kok di T32. Saya turunin pakai lowering kit dari HNR. Itu gimana rasanya Om? Nyaman sih Om, nyaman. Masih nyaman. Masih dapat nyamannya. Jadi ada beberapa yang udah pernah saya gunakan Om ya, dari Ebah, Ten sama HNR. Saya paling cocoknya di HNR Om. HNR ya. Soalnya kan ada beberapa tuh yang saya lihat untuk modifikasi malah mentah-mentul jadinya. Betul. Jadi ada tips sedikit Om untuk yang di lowering kit ini Om. Jadi kan shock itu ada travel Om ya, travel naik turunnya kan. Jadi kan di dalam shock itu ada yang namanya stopper. Nah, ketika kita menggantikan lowering kit, cut. Jadi sorry ya Om, ada aneh tadi. Kita kan acara keluarga. Siap. Jadi ketika kita menggunakan lowering kit itu stopper wajib diganti Om, karena stopper standarnya X-Trail tuh dia diameternya panjang Om ya. Berarti kita ganti yang lebih pendek ya? Jadi ada salah kaprah ketika orang ganti lowering kit itu stoppernya nggak diganti. Nah itu yang buat mental-mentul. Jadi per dan shock itu tidak main dia Om. Jadi ketika saya mengganti lowering kit itu stopper saya ganti punyanya BMW. Dia lebih pendek ya dari standarnya X-Trail. Jadi mainnya itu masih dapat. Dan hasilnya juga mobil jadi nyaman kan kita pakai. Tapi itu plug and play aja, maksudnya plug and play, nggak ada yang merubah, Jadi saya sistemnya gini, dimodifikasi sebisa mungkin plug and play Om. Jadi ketika mau dikembalikan ke standar itu enak. Jadi untuk di sektor kaki-kaki kurang lebih itu aja sih Om di mobil saya nih Om. Siap.
Terus selanjutnya di bagian mana lagi Om? Saya di mesin ada sedikit Om ya. Saya bermain di intake dengan mengganti filter udara dari sprint filter. Oke. Lalu di exhaust saya udah di lead resonator sama katalitik. Terus di muffler saya pakai Sokudo. Jadi untuk ngejar tenaga awal lah, jadi lebih enak lah, jadi lebih dapat. Terus saya kemarin juga ada remap ya. Cuma remap juga ya? Udah remap juga Om. Cuma di T32 ini untuk remap tuh nggak signifikan lah kenaikan tenaganya. Jadi yang diatur di remap apanya aja Om? Cuma ya mungkin debit bahan bakar Om ya, debit bahan bakar. Bikin lebih deras ya? Lebih deras, terus perapiannya dimajukan gitu. Gitu. Jadi memang dibuat, kan X-Trail ini kan terkenal orang bilangnya boros gitu kan. Kalau saya rasa sih enggak gitu Om. Jadi asalkan kita modifikasinya itu sesuai, itu bisa, contohnya kayak knalpot itu bisa malah jadi lebih irit gitu. Karena lebih efisien. Karena lebih efisien. Jadi gas sedikit aja tuh mobil udah langsung ngelaju gitu. Berarti enggak boros jadinya Om? Harusnya sih enggak ya, kalau saya bandingkan dengan kalau dibandingkan dengan 1500 cc udah pasti. Iya. Nah, jadi kita nggak bisa dibandingkan sama 1500. Kalau dibanding dengan yang standar gitu. Dibanding dengan standar enggak Om. Malah saya bilang jadi lebih irit sedikit. Gitu. Racun ini. Terus kalau yang untuk feel drivingnya sendiri gimana Om setelah di beberapa ubahan tersebut? Jadi di kaki-kaki ini dengan modifikasi seperti itu, saya juga bawa keluarga, sering jalan jauh ya Om ya, ke Medan, ke Sumatera Barat gitu kan, yang memang kontur jalannya itu bervariasi. Sejauh ini nyaman aja sih Om. Gak mabok ya? Gak mabok Om. Jadi X-Trail ini memang top sih dari suspensinya. Mesinnya tadi gimana Om? Yang kan ada udahan, apakah tenaga lebih dapat atau gimana gitu? Ya lebih dapat aja. Jadi kita tenaga bawahnya dapat. Atasnya juga dapat. Sebelumnya saya pernah pakai open filter gitu kan Om. Cuma dia bawahnya memang enak Om. Pas kita di atas sudah 120 km per jam itu dia mulai ngempos. Karena nggak ada aliran udara yang masuk. Nggak ada back pressure-nya berarti? Iya, nggak ada pressure ya. Makanya saya ganti pakai sprint filter. Gitu. Jadi untuk kaki-kaki sama mesin itu aja. Mungkin interior cuma sedikit Om ya. Saya pakai sistem audio 3-way dari Venom. Venom. Ya, jadi supaya di dalam itu nyaman aja. Terus tambah beberapa peredam ya di beberapa panel, pintu depan sama bagian lantai. Jadi untuk harian itu sudah sangat-sangat proper sih Om. Jadi itu kalau boleh tahu panel ganti apa Om? Panelnya nggak diganti. Jadi di sisi pintu tuh saya tambahin peredam Om. Pakai peredam. Jadi supaya noise dari luar itu lebih senyap. Jadi kita mendengarkan musik itu lebih kusyuk ya. Lebih kusyuk gitu Om. Asik Om. Iya bener. Cakep. Ini roof rack pakai? Roof rack itu pakai autorek Om. Autorek ya. Tinggal roof boxnya aja nih belum kebeli. Mungkin nabung dulu ya. Ya. Mungkin bisa lah sedikit banyak yang ngeracun Om juga nih kan. Kondisi mobil masih kinyis-kinyis nih Om. Ini memang standar ting-ting. Standar ting-ting. Belum diapa-apain Om. Tapi ini berbeda Om ya. Yang punya saya kan 2500 cc. Om punya 2000 nih Om ya. 2000 ya. Gimana Om pakai T32 Om? Yang T32 saya sendiri kan baru 2 tahun ini pakai. Ya enak sih. Soalnya dibanding dengan mobil yang saya gunain sebelumnya. Sebut merek lah ya. Iya. Untuk kenyamanan jauh ya Om. Ya beda. Di tenaga mungkin agak sedikit kalah, tapi ya untuk overall ya kita nggak balap-balapan juga kan gitu. Kalau buat saya udah enak lah. Enak Om. Jadi kalau ada nih teman-teman kita yang mencari referensi, kan banyak tuh yang istilahnya takut nih memelihara Nissan ini Om. Itu gimana kira-kira Om? Om kan sebelumnya kan udah pernah pakai mobil dengan merek yang lain gitu kan. Jadi gimana caranya nih supaya meyakinkan teman-teman yang lain nih Om? Nah kalau buat saya ya gini aja. Sebenarnya nggak sesusah itu. Itu cuma mitos. Justru, dan kalau misalnya kita mau lebih gampang nyari, mending kita gabung ke komunitas deh. Atau minimal di forum-forum online. Betul. Nah, kayak kan ya kita berdua kan ada di T32 Enthusiast ya. Nah, itu asli emang banyak bahas ilmu, ngebahas tentang mobil Om ya. Iya. Emang banyak yang pengetahuan tambahan tentang X-Trail yang saya kira selama ini Nissan ini mahal, yang katanya ganti Rextir bisa sampai belasan juta segala macem. Ternyata
ada part-part yang aftermarket gitu ya, di luar genuine ya, yang kualitasnya juga nggak kalah Om ya. Iya. Jadi nggak perlu takut lah melihara Nissan ini, apalagi nggak boncos kok. Nggak boncos Om ya. Apalagi isunya Om, bentar lagi mau keluar lagi nih Om. Nih T33. T33 nih Om. Aduh, mudah-mudahan bisa kebeli Om. Nabung ya. Amin amin. Berarti kalau untuk yang lain udah sampai situ aja, atau rencana ke depan masih ada yang mau dioprek lagi nih Om? Sementara itu dulu sih Om. Iya sih, ini udah keren banget. Yang penting enak dipakai, enak dilihat gitu. Iya, udah cukup sih Om. Setuju. Nanti deh Om, ini bisa jadi referensi nih buat kita semua. Kalau untuk mau modif-modif mobilnya Om Haris, kontak aja beliau kalau mau nanya-nanya. Boleh. Bisa menghubungi juga nanti nomor yang ada di deskripsi Om ya. Oke, siap. Jadi menanyakan seputaran X-Trail, baik itu tentang sektor mesin, kaki-kaki, mungkin bisalah kontak-kontak kita gitu, menambah-nambah teman ya Om ya. Nah, satu lagi kan Om Haris juga udah sebelumnya udah pakai Nissan yang lain, dan T32 juga udah lebih senior lah dari saya. Masih saya mau nanya, kalau untuk apa sih yang perlu kita untuk aware, yang perlu kita lebih perhatiin untuk masalah Nissan ini? Kalau saya tuh sebelumnya pakai Juke Om, sekarang pakai Nissan X-Trail T32 yang istilahnya tuh hampir-hampir mirip lah gitu. Transmisinya pakai CVT gitu kan. Jadi di T32 ini ada kelemahan lah. Setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan. Tapi di kelemahan itu kita bisa gimana sih cara supaya bisa lebih tahan gitu kan di CVT gitu kan. Jadi ada antisipasinya. Jadi yang paling sering bermasalah itu di T32 nih CVT. Sebenarnya bukan sering bermasalah. Asalkan selalu ganti olinya rutin gitu kan, lebih aware lah terhadap CVT, tidak main botot-botot gas gitu kan. Artinya bejek-bejek sembarangan gitu kan. Berarti harus gasnya tuh diurut gitu ya? Diurut boleh gitu kan. Kayak semalam juga kita kan lokasi di pegunungan ya, di apa namanya, agak serem ini. Agak serem nih. Kemarin kita lewat di Sitinjau Laut ya. Jadi saya monitoring CVT itu pakai OBD kan, pakai aplikasi. Jadi kemarin sempat suhu tuh sampai 94 derajat. Nah, kan kebaca di situ Om. Nah, kalau di 94 derajat itu statusnya udah hot. Jadi ketika mobil saya status CVT-nya udah hot, saya usahain berhenti sebentar aja. Berarti kalau ngomong OBD tadi, berarti itu maksimalnya di berapa Om maksudnya? Kalau dari aplikasi itu saya pelajari Om ya, dia ada 4 macam dia Om. Itu ada 4 status. Yang pertama itu dia cold, posisi kondisinya tuh CVT masih dingin, pagi hari lah kan. Habis itu dia ada kondisi oke, dia normal udah bisa untuk dipakai lah gitu, udah dipakai jalan. Habis itu ada statusnya hot, habis itu hotter. Nah di hotter itulah, nah ini mantapnya CVT Nissan nih Om. Dia ada yang namanya fitur safe mode. Jadi ketika CVT itu panas berlebih, dia secara otomatis memutuskan tenaga mesin ke transmisi. Berarti maksudnya mesin dibatasi dulu tenaganya atau emang di-cut? Di-cut habis Om. Berarti emang nggak bisa jalan dulu? Jalan bisa tapi posisi langsam. Jadi mau kita bejek gas sedalam apapun, dia RPM nggak bakal naik Om. Nah itu fitur yang belum saya temukan di mobil CVT lain Om. Iya, kayak itu emang dia ada safe mode. Iya. Jadi saya kan karena kebetulan lebih aware sama mobil, pada saat kondisi kita touring di pegunungan gini, ya kalau kondisi CVT udah menyentuh di angka 90 itu saya biasanya berhenti Om. Berhenti 15 menit sambil ngudut lah gitu kan Om. Iya. Ya saya mau nggak mau kan, ya kita tahu kalau CVT kan emang kurang cocok ya betul. Untuk di jalan yang konturnya pegunungan. Tapi sebenarnya nggak ada masalah asalkan kita lebih aware aja berarti aware, ngerti cara pakainya gitu kan. Ya mudah-mudahan umur CVT itu bisa lebih panjang. Banyak juga teman-teman kita yang pakai T31 ya, yang CVT itu udah sampai 200.000, 300.000. Om Yudi itu. Itu nggak pernah ada masalah Om sampai saat ini kan, alhamdulillahnya gitu. Yang penting perawatan rutin ya. Penting perawatan rutin, oli lah Om, oli CVT gitu. Terus yang kedua tuh yang harus lebih kita perhatikan dan yang sering bermasalah di T32 nih AC Om. AC. Jadi sering bocor, evapnya tuh bocor gitu kan, sama sekali nggak ada hembusan dingin keluar dari AC itu.
Jadi ketika evap udah bocor tuh agak repot sih Om, harus buka dashboard semua gitu. Iya, buka dashboard minta ampun. Jadi intinya kalau di AC itu ya jaga kebersihan ruang kabin aja gitu. Pemakaian parfum mungkin ya seminimal mungkin lah gitu. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu lebih awet ya. Berarti kalau pakai parfum tuh jadi kemungkinan untuk evap berlendir makin tinggi. Iya benar. Habis itu kayak karpet juga berpengaruh kan, sering kotor, pasir, debu gitu kan. Ya sebisa mungkin ya dibersihkan lah gitu. Iya. Iyalah kalau bisa mobil tuh jangan tahunya make aja. Iya betul. Ya selebihnya sih nggak ada problem ya di Nissan ini, jadi kayaknya nggak perlu takut lah Om. Di mana-mana bengkelnya juga banyak. Nah kebetulan di Nissan ini Om, bengkel spesialisnya tuh paling banyak di Indonesia dibandingkan merek yang lain. Untuk spesialis. Untuk spesialis dan untuk bengkel resminya tuh ada di setiap kota-kota besar di Indonesia. Jadi nggak perlu takut Om. Iya. Nggak perlu takut. Spare partnya juga banyak. Iya, spare part sih juga jarang bermasalah sih, maksudnya yang bisa ketika saya butuh spare part ini ya ketika nggak ada di, misalnya kalau di mana namanya di bengkel resmi nggak ada, saya pesan online juga ada kan, nggak ada. Jadi nggak ada masalah sih Om. Ya tinggal kita pakai aja, enak, nyaman, ya udah gitu. Iya, setuju Om. Oke lah, oke udah cukup Om. Juga udah mau hujan nih. Kita juga udah mau ke Pariaman ya Om ya. Iya Om, mau makan kepala ikan gitu Om. Siap seru nih. Seru, jadi Sumbarnya memang oke sih destinasi wisatanya Om. Iya. Saya udah yang ketiga kali nih ke Alahan Panjang nih. Setiap ke Alahan Panjang selalu ada kesan lah Om di situ. Tempat bagus, makanan enak, apalagi dengan XCI Om. Iya. Oke lah, sip Om. Thank you. Ya, berkabar Om, nanti kita modif-modif. Oke, sampai situ dulu ya obrolan kita tentang modifikasi. Share, like, and subscribe ya channel XCI. Thanks buat atensi dan perhatiannya. Salam satu aspal.